سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahu alazim. Dewan juri yang saya banggakan dan para pemirsa yang saya cintai, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan dan haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya hingga umatnya yang hingga yaumul akhir nanti, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Hadirin yang berbahagia, Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis dengan judul The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Artinya 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Termasuk di dalamnya ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Geraha Satya India, Julius Caesar, pencetus Finivisi, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ternyata dari sederetan tokoh-tokoh tersebut, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah SAW pada peringkat pertama sebagai orang yang paling berpengaruh sedunia dan diabadikan dalam Encyclopedia Britannica sebagai the most successful of all private and all religious personality, sebagai pemimpin yang paling berpengaruh di antara para nabi, di antara pemimpin agama, dan di antara pemimpin-pemimpin sedunia sebagai membangun peradaban manusia sedunia. Hadirin, maka dari itu sepatutnya kita mencontoh sikap dan sifat Nabi Muhammad, khususnya dalam membangun masyarakat madani. Maka Kepemimpinan Rasulullah SAW teladan membangun masyarakat madani adalah tema yang kita bicarakan pada surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu lafi dhalalin mubin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mengajar, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya
benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimahullah. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fat Al-Qadir Al-Amin, yang artinya sebagian bangsa Arab atau sebesar bangsa Arab sebenarnya tidak hanya bisa membaca dan menulis, tetapi tenggelam dalam kejahilian secara total. Mungkin merajalela dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan, dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan, sehingga muncul the love of jungle to quality of people. Hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya memangsa yang miskin, Orang pintar memangsa yang bodoh. Orang kuat menghadap yang lemah. bahkan yang paling mengerikan, martabat wanita diinjak-injak, sehingga ketika lahir bayi wanita akan dikubur hidup-hidup, tidak terdengar dengan jerit tangis bayi wanita di dalam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian, hadirin, Rasul tampil sebagai sosok pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang dilahirkan dengan mengemban 4 misi utama. Yang pertama, misi tilawah. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, termasuk ayat Quran yang maupun ayat kauniyah alam buana ini. Yang kedua, misi tazkiyah wa yuzakkihim, yaitu menghancurkan kekufuran di muka bumi ini. Yang ketiga, yaitu misi ta'lim wa yu'allimuhumul kitab, yaitu mengajarkan Al-Quran sebagai reformasi. Al-Quran adalah satu-satunya buku yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Itulah menurut Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Perancis. Yang keempat, Al-hikmah menampilkan sunnah. hadirin yang berbahagia, keempat unsur tersebut merupakan pembangunan. Tidak hanya dengan pembangunan di negara kita, konsepnya setinggi langit, Drone-nya menggema kemana-mana. Tapi hasilnya entah kemana. betul saudara. Kenapa? Ini dikarenakan krisis figur. Menurut Abu Al-Qadudi dalam The Prophet of Islam mengatakan, Rasulullah adalah sebuah pribadi yang terkumpul di dalamnya banyak sekali kebahagiaan yang terkumpul dalam diri sebuah pribadi. Beliau hidup dalam keadaan miskin, tetapi Allah menawarkan berbagai kesenangan material, mulai dari tahta, harta, wanita, bahkan Jabal Uhud siap menjadi emas, tapi beliau menjawab, Ida ya Rabbi la ardi law ahada minal ummati finna. Kalau demikian ya Allah, apapun yang kau berikan kepadaku, tidak satu pun yang menyenangkan hatiku. Kalau saja satu umatku masuk neraka. Allahu Akbar. itulah sebuah pemimpin yang berorientiskan umat. Menurut seperti kaidah mengatakan, Al-maslahatul ummah muqaddimu ala maslahatul khassa. Kepentingan umum lebih diprioritaskan di atas kepentingan pribadi dan golongan. hadirin, tapi sebaliknya, jika pemimpin mengatasnamakan rakyat tapi tidak berorientasikan rakyat, di depan rakyat mereka menyajikan lagu-lagu indah, mendendangkan janji-janji manis, tapi di belakang rakyat mereka tidak segan-segan untuk mencekik bahkan menghisap darah rakyat. Kita lihat Rumania ketika dipimpin oleh Nicolas Ceausescu, pemimpinnya foya-foya tapi rakyatnya sengsara. Iran ketika dipimpin oleh Reza Pahlavi, pemimpinnya megah, rakyatnya susah. Prancis ketika dipimpin Louis XVI dan Ratu Antoinette, pemimpinnya makmur, rakyatnya hancur tersungkur. Jika pemimpin berorientasikan seperti itu, kita bisa lihat seperti wakil rakyat kita. Mereka dengan enak hati mengambil uang kita. Katanya dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat, tapi semua itu hanya bohong belaka. Muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana Rasulullah SAW bisa menjalankan masyarakat madani? Kita akan renungkan Quran surat dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul
rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menghindari dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun terhadap mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang urusan itu. Apabila kamu telah berbulat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Di sini kita bisa mengambil 5 sifat Rasul yang patut diteladani dalam membangun masyarakat madani. Yang pertama yaitu lintalahum. Rasulullah berkata dengan lemah lembut, tidak kejam dan tidak juga keji. Jika beliau kejam, maka musuh-musuhnya tidak akan segan. Jika beliau dengan lemah lembut, maka musuh-musuhnya akan segan. Yang kedua yaitu beliau tidak bengis, karena pemimpin yang kotor niscaya akan diktator. Yang ketiga, pemaaf. Beliau mudah untuk memaafkan seseorang dan bagaimanapun kesalahannya. Yang ketiga, beliau suka bermusyawarah, tidak otoriter dan siap dikritik ketika salah, dan tidak hanya menyindir di depan seperti orang yang kita tahu. Yang kelima, beliau suka bertawakal, karena setelah kita berusaha dan berdoa, maka yang terakhir adalah tawakal. Itulah sifat-sifat dan contoh sikap yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat madani. Dan untuk orang yang bisa menyontoh sikap-sikap tersebut hanyalah orang-orang yang beriman. Marilah kita berdoa dan berharap supaya negara kita Indonesia Raya bisa melakukan pembangunan dan mereformasi susunan pemerintah negeri ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita harapkan dan kita doakan bisa terkabul. Amin ya rabbal alamin. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih.